Kita ingat ceritanya Nabi Yunus alaihi salam. Ya, Nabi Yunus itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya. Nabi Yunus itu Pak, Masya Allah, diperintah oleh Allah untuk mendakwai kaumnya dan sudah dikerahkan segenap tenaga untuk mendakwai umatnya. Tapi umatnya ini wis kebangetan, nggak mau mengikuti dakwanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus marah, mutung istilah gitu Pak ya, mutung, putus asa. Akhirnya dia tinggalkan tugasnya. Meninggalkan tugasnya itu kan keliru. Meninggalkan tugasnya keliru. Lah tugas kita ini apa? Melaksanakan, mempelajari agama, melaksanakan agama, mendakwakan agama, memperjuangkan agama. Semuanya dilakukan dengan sabar, kan gitu. Lah Nabi Yunus, tapi nggak boleh Pak ya kita, wah Nabi Yunus iki, iku nek cara aku ya kayake aku luwih apik daripada Nabi Yunus, kayake aku bisa tahan. Nggak boleh bilang gitu Pak, nggak boleh. Rasul mengatakan nggak boleh. Kalau kita mengalami apa yang dialami Nabi Yunus, mungkin kita tidak hanya mutung, mungkin kita mbuh ngopo gitu. Itu saking kaumnya saking ngeyele Pak kaumnya itu. Sampai seorang nabi saja, Nabi Yunus itu sampai pergi marah. Akhirnya kan naik perahu itu, perahunya wis kokean wong ning Nabi Yunus wis maksa naik. Di tengah penuh dengan orang, penuh dengan barang, di tengah laut ombaknya ya kan kenceng. Akhirnya mereka sepakat ini penumpangnya kudu dilongi. Nah, longine piye? Masa angger kue kan nggak gitu Pak ya, nek kue kan ya kasihan dia. Akhirnya jalan satu-satunya ya wis ya, harus siap dengan nasib, yaitu diundi 3 kali namanya Nabi Yunus yang keluar Pak. Akhirnya dia wis cemplungke. Nah, ketika dicemplungke Allah sudah menyiapkan ikan gede namanya ikan nun. Ya, ikan nun langsung ditelen, lah dia di dalam perutnya ikan nun itu. Nah, itu kan peringatan dari Allah karena dia meninggalkan tugas. Ya. Tapi ketika dia di dalam perut ikan itu kan apa yang dilakukan Pak? Zikir tobat. Selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah 3 itu loh Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Ini kan mengingatkan kita agar kita selalu menyembah kepada Allah. Subhanaka, agar kita selalu mensucikan Allah. Dan seluruh makhluk hidup itu bertasbih. Seluruh makhluk Allah yang hidup, yang mati, seluruh makhluk Allah bertasbih. Kemudian Abu Bakar pernah bilang, Pak Abu Bakar pernah bilang, pohon kok ketebang urang, atau hewan kok kena pemburu, hewan kok ketangkap pemburu, itu tiada lain karena kurang dalam bertasbihnya, katanya begitu. Ada burung kuntul gitu Pak ya, pas ada orang bajak sawah, burung kuntulnya akhirnya kena bajak mati. Nah, itu kata Abu Bakar itu karena tasbihnya kurang dia. Atau ada burung emprit begitu, akhirnya dia buat sarang deket banget, rendah begitu, akhirnya cacilik do mainin anaknya yang masih kecil atau telurnya do pecah, anaknya do mati. Nah, itu berarti karena burungnya itu tasbihnya kurang, kata ya. Nah, itu Abu Bakar, asar dari Abu Bakar ya. Kemudian yang nomor 3 adalah inni kuntu minadh dhalimin. Harus mengakui kalau kita ini banyak berbuat zalim.
Setelah itu dilakukan, Pak. Akhirnya terus ikannya itu pergi ke tepi, kemudian dimuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau kita sekarang ini mau mentas dari musibah seperti ini, ya itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya, mungkin ibadah kita ini koyoke kurang gitu, Pak ya. Ibadah kita senengane nek ngibadah iki golek sing enteng-enteng enak-enak, ibadah sing angel moh gitu loh, Pak. Yang nomor 2, kurang bertasbih mensucikan Allah. Nomor 3, banyak dolim dan kurang istighfar dan tobat. Ya kan dulu kan sudah kita sampaikan, Pak ya, ucapan Ibnu Abbas itu. Surat Al-Anfal ayat 33 kalau nggak salah. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membinasakan Mekah. Allah tidak akan membinasakan penduduk Mekah. Ya. Meskipun ada Abu Jahal yang jahat, Abu Lahab yang jahat, dan orang musyrik yang jahat, selama Nabi Muhammad masih ada di sana. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membinasakan dan menimpakan bencana selagi mereka mau istighfar. Nah, itu koyoke kita ini kurangi di situ, Pak. Kurang.